Kaidah nomor 83. Di sini kita bertanya ya, bagaimana kalau misalnya ada seorang sufi, seorang wali, dia itu mengatakan hal-hal di dalam bab akidah yang dia itu mengandung sesuatu yang bisa dipahami salah oleh masyarakat umum dan menyebabkan fitnah. Lalu akhirnya dia itu harus dihukum oleh qadhi. Nah, apakah hukumannya itu menjatuhkan dia menjadi manusia biasa, artinya bukan wali lagi, atau bagaimana? Atau jangan-jangan karena dia wali sehingga dia itu seenaknya, tidak boleh dihukum, artinya hukum fikih tidak berlaku untuk dirinya. Nah, bagaimana situasi tersebut kurang lebihnya akan dijelaskan oleh musonif di dalam kaidah nomor 83 ini. Oke, langsung saja. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subutul majiyati la yaqdi bi raf'il ahkami syar'iyyati. Tetapnya keistimewaan seseorang tidak menuntut penghilangan hukum syar'inya. Artinya nggak bisa karena dia itu presiden, karena dia itu wali, ketika dia melakukan kesalahan tidak dihukum. Ya tetap ya keistimewaan tersebut tidak menjadi alasan untuk ditegakkannya hukum. Ya terserah mau siapapun ya, mau ahlul bait atau siapa gitu. Wa ijra'ul ahkam syar'iyyah la yarfa'u khususiyatal majiyah. Tetapi yang harus dipahami juga ketika memberlakukan hukum syariat, ya hukum ditegakkan ini pun tidak menghilangkan kekhususan daripada keistimewaan tersebut. Wali tetap wali, ahlul bait tetap ahlul bait, kiai tetap kiai. Paman sabata alaihi hakun aw lajimahu haddun ukima alaihi. Maka dengan demikian barang siapa yang terbukti kepada dirinya hak, misalnya hak adami, aw lajimahu atau menicayakan kepadanya had, harus diterapkan hudud, maka ukima alaihi, maka ditegakkan alaihi kepadanya. Ma'ahibji hurmaniyatihil imaniyati aslan, beserta menjaga citra atau kehormatan keimanan dirinya aslan secara dasarnya. Jadi tetap harus dijaga ya hak atau kehormatan imannya orang yang dihukum tadi. Pala yumtahanu irduhu illa bihaqihi, dan dia itu tidak direndahkan citranya dia, harga dirinya dia, terkecuali memang sesuai dengan haknya. Ala qadril hakil musawwig lahu, yakni berdasarkan hak yang diperkenankan untuknya. Maka di sini musonif mulailah mentatbikkan terhadap kasus juz'iyatnya ya sebagaimana biasanya. Wa in sabatat majiyatun diniyatun lam tartafi ila bimujibir raf'iha. Apabila terbukti atau terdapat keistimewaan keagamaan, lam tartafi, itu keistimewaan tidak akan hilang terkecuali dengan faktor yang mengharuskan bisa menghilangkannya. Maka pal waliyu waliyun wa in atahaddan au ukima alaihi haddun. Maka seorang wali tetaplah wali meskipun dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia itu terkena had atau ditegakkan untuknya sebuah had. Alam yakhruj li hadil fiski bi israrin wa idmanin yanfi jahiral hukmi alaihi bil wilayati li khabari la tal anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Nah, ini pun dalam catatan apabila dia itu tidak keluar pada batas kefasikan dengan cara kontinu atau candu dalam melaksanakan kefasikan tersebut, sehingga yanfi johirul hukmi alai bil wilayati, sehingga menafikan johir hukum kepada orang tersebut secara kewaliannya. Karena apabila dia melaksanakan pasek dan terus menerus, justru dengan hal tersebut menghilangkan secara johir kewaliannya gitu. Kenapa sih hal tersebut dibatasi? Artinya kalau misalnya dia itu tidak candu dan tidak israr, maka di sini kita juga harus menjaga kehormatannya, karena ada sabda baginda Nabi Muhammad SAW terhadap seorang sahabat yang dia itu terkena takjir, terus dilanat oleh sahabat yang lain. Nah, Nabi di sini bilang, la tal anhu, kamu jangan melaknatnya.
Fainahu karena dia yuhibbullaha wa rasulahu, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Terus lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin. Nah, ini sebuah hadis yang menceritakan yakni Fatimah putrinya baginda Nabi Muhammad SAW, andai kata beliau mencuri tetap hukum itu ditegakkan, pasti dia itu akan dipotong tangannya. Akan tetapi waqad a'adzahallahu min jalik, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW sudah memintakan perlindungan untuk Fatimah daripada semua itu. Artinya mustahil terjadi secara adil. Wa qauli ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala takhuzkum bihima raqatun fi dinillah. Nah, terus kemudian di antara ayat lain yang memerintahkan kita itu harus menegakkan hukum kepada siapapun tanpa belas kasihan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'khuzkum bihima rafatun fi dinillah." Janganlah ambil oleh kalian untuk mereka berdua, ya domirnya ini kembali ke ayat sebelumnya. Kalau nggak salah tentang dua orang yang melakukan zina atau melakukan maling, raqatun, kasih sayang di dalam agamanya Allah. Artinya ketika hukum diberjalankan, yang maling itu misalnya dipotong tangannya, yang zina diranjam, itu kita nggak ada kasih sayang di sana. Tetap harus dilaksanakan. Pamin sama abta, maka berdasarkan semua itu memberikanlah fatwa di sini Syibli bikotil halaj, dengan apa? Membunuhnya halaj. Karena kan halaj kita ketahui adalah seorang sufi yang kontroversial. Wa Jariri bidorbihi wa itolati sajnihi. Sementara Jariri berfatwa untuk memukulnya halaj beserta melamakan dalam memenjarakannya halaj. Wa qala huwa pinafsi ma alal muslimin ahammu min qatli nushan lidini min da'awa zanadikah la ikraran ala nafsihi wa i'anatan ala qatli bima ulima min bara'ati min haqiqati ma takallama bihi. Akan tetapi Halaj sendiri di sini mengatakan wa qala huwa pinafsi, dan Halaj berkata tentang dirinya sendiri, ma'alal muslimin, tidak ada bagi seorang muslim ahammu, yang lebih penting, min qatli, ketimbang membunuhku. Nah, maksud dari perkataan ini adalah apa? Mengharapkan kebaikan terhadap agama dari klaim-klaim kejindikan. Dan beliau itu dianggap telah mengatakan kata-kata jindik. Demi kebaikan umat Islam, maka lebih baik bunuh saja saya. Tetapi di sini perkataan ini tidak menunjukkan beliau itu mengakui dirinya jindik. Oleh karena ini di sini musannif menyusul la ikraron ala nafsi wa i'anatan ala qatli bima ulima min bara'ati min haqiqati ma takallama bihi. La ikraron, bukanlah pengakuan pada dirinya sendiri bahwasanya beliau itu jindik gitu. Wa i'anatan, dan bentuk bantuan untuk membunuhnya beliau karena diketahui dari terbebasnya Halaj ini dari hakikati matakallama bihi, dari hakikat apa yang beliau katakan. Meskipun kata-katanya terkesan jindik, padahal sama sekali tidak ada. Wallahu a'lam.